Saya biasanya manggil Kak Otong nih, padahal nama aslinya Rudi Hartono Esos ya. Jauh Otong dengan Rudi Hartono. Ini menarik sekali karena orang dusun kita biasanya orang desa-desa kita manggilnya nama panggilan Kak Ci ya. Yo. Dan itu yang bisa melekat. Nah, seperti itu. Nah, Kak Ci, lagi libur ya? Ya libur. Lagi libur. Senin nanti berarti kantor lagi. Atau Kantor lagi. Saya akan sedikit saja bertanya Kak Ci karena durasi kita 15 sampai 20 menit. Kak Ci, bisa kasih saran tidak? Karena ini kan mau pilkades nih Kak Ci. Jadi ada masukan-masukan tidak yang ingin disampaikan untuk para calon-calon nanti yang ingin bertarung di desa Lukijing 2 ini pada 2021 ini kan? yo harapan kita bakal calon saat ini. Iya, bakal calon saat ini. Bakal calon nanti jenjang tahapnya nanti ke calon. Yo itu harus siap kalah dan siap menang. Yo kalau siap kalah berarti kalau seandainya kita kalah jangan membuat suatu hal-hal yang negatif. Ada prosedurnya, lakukan proses mekanisme yang ada, pengaduan. Benar sekali. Jangan melakukan brutal, laju timbul anarki segala macam, itu tidak boleh. Jadi ada jenjang-jenjangnya, lajukan gugatan jenjang. Yang menang ya kalau menang kan tidak mungkin lagi ditanya ke yang menang. Pasti Benar, siap benar. kalau kan menerima kemenangan. Kalau menang sudah pasti semua orang siap Kak Ci ya. Nah Kak Ci, terkait visi misi Kak Ci. Visi misi biasanya kalau calon Kades kan banyak visi misi Kak Ci. Nah kira-kira kalau menurut Kak Ci, visi misi untuk yang paling strategis nih untuk desa Lukijing 2 yang saat ini memang sangat dibutuhkan visi misi itu kira-kira apa Kak Ci? Ya, kalau masalah visi misi itu kan relatif. Semua calon bisa. Visi. Nah, visi misi itu intinya yang penting pencapaiannya, diwujudkannya. Benar. Kalau visi misi kan bisa saja dia melaksanakan bahwa dia akan bangun ini. Nah, seandainya nanti terpilih, bisa tidak dia merealisasikan visi misinya ini? Menarik Kak Ci. Kalau saya mencalonkan sebagai calon kepala desa, saya orangnya tidak mau banyak Kak Ci. Saya pengennya satu visi asal terwujud. Nah, kita tahu bahwa calon-calon ini dia banyak sekali visi misinya Kak Ci. Kira-kira dari visi misi ini berapa persen kemungkinan akan terwujud Kak Ci? Di kondisi COVID-19 ini kalau misalkan beliau-beliau ini nanti akan menjabat sebagai kepala desa dengan kondisi COVID ini, kira-kira yang lebih mengena visi misi ke arah COVID atau pembangunan di desa? Kalau menurut Kak Ci nih, saran dari Kak Ci atau pendapat Kak Ci? Berkaitan masalah visi ini kan inti memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Benar. Kalau memberi pelayanan itu kerja kita memang kita berikan kepada masyarakat, santunan kita laksanakan, program-program kita laksanakan, apapun kegiatan-kegiatan yang jadi usulan masyarakat kita memberikan suatu pelayanan. Itu salah satu visi, itu terrealisasi. Jangan berubah, sudah terpilih ada perubahan signifikan. Tidak boleh, intinya tetap meyakinkan kepada masyarakat, berilah pelayanan kepada masyarakat, jangan ada perubahan. Waktu kita tidak nyalon dengan kita sudah jadi. Artinya visi dan misi ini adalah tujuan yang akan dicapai pada saat menduduki jabatan sebagai kepala desa. Benar Kak Ci ya? Benar, karena setiap orang ingin mencalonkan apapun artinya sama seperti kita hidup, punya visi misi hidup, tujuan hidup. Nah, kepala desa yang nanti akan bertarung pada 2021 untuk desa Lukijing 2, doa tadi Kak Ci lah sedikit saja. Ya, kalau doa mau mano, kalau doa itu kakek salah. Harapan seperti itu ya untuk keamanan prosesnya dan lain Ya, sebagainya. kita harapkan tadi yang jelas bahwa yang namanya berkompetisi ini ada kalah, ada menang. Benar sekali. Jadi kalau kita nanti menang ke depan, ada kita buktikan janji-janji yang kita sampaikan kepada masyarakat. Yang kalah juga jangan kalah membuat sesuatu yang anarkis. Benar sekali. Kita mungkin belum bagian kita. Ya, kakek ke depan kita nyalon lagi. Kalau memang itu kita ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita gunakan untuk melayani masyarakat. Banyak. Tidak harus jadi kepala desa. Tidak harus jadi kepala desa. Benar sekali. Karena kalau memang belum bagian ya apa bulan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah. Bijaknya seperti itu Kak Ci ya. Bijaknya intinya segala sesuatu tuh ada garisan tangan.
Benar. Karena kalau memang dia kalau bagian tangan nak jadi, walaupun siapa pun tak pacak galangnya, tetap jadi. Pasti tulang. jadi. Jadi tulang. Ini menarik kawan-kawan ya. Jadi kuncinya seperti itu. Kita sebagai manusia ikhtiar dan doa. Ikhtiar. Kemudian kembali lagi eksekusinya Tuhan. Allah ya. Allah Subhanahu wa Karena taala. garis hidup itu garis titik akhir daripada kehidupan manusia adalah bagian. Bagian seperti itu Kak Ci. Ada yang mau ditambahkan Kak Ci? Ya udah Kati, cuman intinya bahwa kita harapkan kepada calon kepala desa saat ini kan jenjangnya bakal calon, niat dulu mendaftar. Nah, kalau udah kakek ditetapkan akan jadi calon. Benar. Dengan calon itu carilah, berjuanglah, mencari simpati rakyat, meyakinkan masyarakat untuk dapat bisa mereka memilih kita. Itu baik. Dan tepati janji pada saat sudah jadi. Kalau sudah jadi kayak tepati. Benar. Kalau nak melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Benar. Tetapi kalau sudah terpilih tidak berjanji, tidak benar-benar tidak sesuai, tidak akan terpilih kembali. Kalau bahasa kita dusun itu jere. Yo, tinggal rakyatlah pintar sekarang nih. Ya. Rakyatlah pintar. Rakyatlah pintar. Nah itu untuk calon Kak Yo, Ci ya. yo, Nah, yo. sekarang untuk panitia Kak Ci. Nah, untuk panitia. Ya Atau- harapan kita ke panitia. Yo. Netral? Ya lah pastilah yang namanya panitia itu kan sudah disumpah. Benar sekali. Tugas undang-undangnya menyatakan kenetralan dia sebagai panitia. Jangan berpihak. Cuman kalau menentukan pilihan nanti di TPS kan mereka itu kan punya hak milih siapa-siapa. Rahasia Cuman masing-masing. dalam aturan pilkada nanti ya mereka harus netral. Benar, Jangan benar. ditunjukkan bahwa pihak ke kiri, pihak kanan, belah A dan B, jangan netral. Tapi kalau waktu dia milih kakek kan dia ada di hati sendiri. Hak pribadi Hak pribadi masing-masing. masing-masing. Karena untuk pemilihan itu Yo. kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk milih si A si B Iyo. Kak Ci ya. Karena kalau sudah dalam gerbong itu wallahu alam. Wala-wala. Seperti Pokoknya bismillah be. Pokoknya bagi calon tuh bismillah be. Berjuang, cari simpati masyarakat, buatlah tunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik untuk meyakinkan pada masyarakat agar bisa terpilih. Benar sekali. Oh. Kalau udah terpilih bukan bagian. Bukan bagian. Ada kegiatan-kegiatan lain untuk mengabdi. Bukan dari kepala desa baik. Benar. Menarik Kak Ci. Jadi artinya walaupun kita tidak sebagai kepala desa untuk mengabdi kepada masyarakat kan banyak jalan Kak Ci ini ya. Iya. Jadi artinya kita tidak harus berambisi untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa. Iya. Artinya ikhlas ya Kak Ci ya. Banyak kegiatan. Benar sekali. Ya, kalau memang kalau baik mungkin kan jadi kemitraan dengan kepala desa yang Benar, terpilih. Jadi jadi kadus bisa baik. Benar. Bisa jadi apa? Banyaklah sektor. Yang penting bantu bekerja sama dengan kepala desa yang terpilih. Artinya sinergi. Jangan ada jarak, ada kat-kat. Akhirnya timbul jadi permusuhan terus. Walaupun sempat mencalonkan namun tidak berhasil menduduki sebagai calon kepala desa, artinya pada saat kita nanti harus ikhlas dan harus tetap terjalin silaturahmi. Tetap terjalin silaturahmi. Benar, Harus itu. jangan sampai terpecah kan, Iya. ya? Benar, artinya kekerabatan dan kekeluargaan itu Iya. adalah poin penting Iya. dari puncak Iya. dari pemilihan Iya. kepala desa. Benar. Ada satu statement yang mau disampaikan Kak Ci? Boleh? Kaitan apa? Boleh statement dari Kak Ci, masukan dan lain sebagainya untuk pemerintahan desa dan untuk warga semuanya supaya boleh silakan. Ya, harapan kita bahwa bentar lagi kan pemilihan kepala desa Iya. di bulan 11. 11. Di bulan 11 kan. Jadi harapan kepada masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan Hati nurani. bukan hati nurani, dengan hatinya. Hatinya. Benar. Kalau dipilih dengan hati bahwa dia jingok dulu kinerjanya, kira-kira bagus tak wong ini. Karena apa? Kalau kita salah memilih 5 tahun atau 6 tahun ke depan kita yang rugi. Benar sekali. Nah, itu. Kamu bisa memilih DPR. 5 tahun 6 tahun Kak Ci. Nah, sama baik. Pokoknya intinya jangan sampai salah pilih. Pilih berpikir nian. Kalau perlu sembahyang dulu. Sembahyang tahajud. Tahajud. Nak milih pemimpin itu harus. Apalagi walaupun ruang lingkupnya kepala desa. Benar. Ada lagi Kak Ci?
Dah kati. Apa Kati, itu? ya. Apa lagi? Kira-kira ada perlu ditanya kita tanya. Kalau kita tidak ada lagi, kita closing saja Kak Ci. Ayo, ayo. Oke ya. Yuk. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan konten kita pada hari ini dengan Kando Kaci Otong, anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapil 4 ya dari fraksi Partai Nasdem. Akhirnya kita harus pamit undur diri karena sudah hampir 20 menit saya menemani kalian semua di sana, di luar sana ya untuk yang penggiat medsos dan lain sebagainya. Saya harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.